Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ari. Halo Bu Kitna, sudah lama ya Bu ya? Belum sih Bu, belum lama kok. Tenang Belum aja. lama, oke. Gimana nih kayaknya kok gelisah banget, kenapa? Ada yang dipikirin apa gimana kok? Emang kelihatan banget ya Bu kalau aku lagi gelisah ya? Ya iyalah, apalagi nih minta chatting, ngobrol ibu Mhm. berdua gitulah yang pasti ada yang mau diomongin lah. Gimana? Gimana Bu? Iya sih, sebenarnya sih nggak ada apa-apa sih Bu, tapi terima kasih loh udah ngeluangin waktu buat aku. Eee, saya cuma pengen ini Bu, di-coaching aja sih sama Bunda sih, gitu. Hmm, coaching, mau bicara apa Mhm. nih? Ngobrol apa Mbak? Iya, jadi begini sih ceritanya, kan saya kan ditunjuk sebagai koordinator P5 di sekolahan saya, Hmm. dan saya ingin membahas tentang P5, di mana tuh, ada sedikit masalah sih, programnya itu belum berjalan dengan maksimal di sekolah kita karena banyak nih beberapa guru atau fasilitator yang memang belum paham sih Bu, intinya itu, sama agak susah dalam pembuatan modulnya. Hmm. Jadi tujuan kita ngobrol ini cari solusi ya, biar P5-nya bisa jalan begitu ya, Mbak, ya? Iya, betul sekali Bunda. Hmm. Oke oke. Coba cerita dulu deh, Mbak, kira-kira nih kendalanya apa kendala apa gitu ya yang kira-kira para guru itu punya, sesuatu lah, kenapa nggak bisa P5-nya berjalan gitu? Oke, jadi gini sih ceritanya nih, Bu. Menurut pengalaman saya ya, itu jadi banyak guru di sekolah kami tuh Mhm. yang merasa, apa ya, belum paham benar-benar tentang konsep P5 yang sebenarnya itu seperti apa sih, gitu. Terus selain itu mereka juga masih agak kesulitan dalam pembuatan modul pembelajarannya. Karena kan kalau di modul yang dicontohkan di internet dan sebagainya itu kan belum sesuai dengan kondisi sekolah kan ya. Jadi Mhm. mereka bingung dalam, pengaplikasian modul itu. Gitu ya. Mhm. Jadi belum paham gitu ya, konsep Mhm. P5 itu apa gitu. Terus sulit nih nyusun modulnya juga, Iya gitu ya? betul, Oke mhm. Tapi oke. ya, iya sih itu sih, masalah utamanya sih Bu, bener. Oke. Terus, eee, upaya apa nih yang sudah Mbak Gitnas lakukan nih untuk mengatasi hal itu? Oke, sebenarnya sih kami itu sudah mengadakan beberapa pelatihan sih Bu, tapi sepertinya belum cukup efektif karena, apa ya, modul yang ada juga masih kurang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita masih kayak, apa ya, masih bingung lah intinya tentang gimana sih bikin modul, gimana sih pengaplikasiannya, seperti itu. Tapi kita sudah usaha sih tadi. Oke. Jadi gitu ya, terus coba identifikasi lagi gini, yang membuat pelatihan itu kurang efektif kira-kira apa ya, Mbak, ya? Oke, coba tak ingat-ingat ya. Kalau nggak salah itu ini Bu, pelatihannya tuh terlalu singkat, Mhm. kemudian tidak ada tindak lanjutnya gitu. Tidak ada tindak lanjut yang memadai pada saat, setelah pelatihan itu berlangsung. Kemudian guru-gurunya juga ternyata, masih kurang percaya diri gitu loh Bu, untuk mengimplementasikan P5 tersebut. Belum pede sih gini. Oke, belum pede ya. Iya, Oke, pelatihannya singkat gitu, nggak ada tindak mhm, lanjut juga ya? Oke, mhm, bener berarti sekali. mungkin pelatihan yang lebih mendalam, berkelanjutan juga bisa jadi, membantu ya? Mhm. Oke, terus dengan modulnya nih, tadi kan modulnya kayaknya belum aplikatif dan sebagainya nih. Mhm. Menurut, Mbak Gitnas ini gimana nih? Iya, Memang begitu? kalau kalau modulnya yang, saya lihat itu masih terlalu umum, Bu. Jadi itu belum spesifik dan memang benar-benar belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa kami. Jadi kami tuh butuh modul yang praktis, kemudian bisa aplikasikan dengan dengan baik lah ya, dengan simpel gitu, nggak terlalu, panjang lebar gitu loh modulnya, Bu. Oke, ya. Jadi, Mhm, 2 gitu tadi ya, butuh mhm. modul nih spesifik,
ya, Iya. terus pelatihan yang mendalam gitu ya tadi ya. Oke, Mhm. kira-kira nih rencananya nih langkah pertama. Nah, langkah pertama nih untuk meningkatkan pemahaman guru tentang P5-nya itu gimana, Mbak? Oke, kalau ide yang aku punya ya, Bu, ya, Iya. mungkin nanti kita itu akan bisa mengadakan workshop Mhm. secara intensif nih, Bu, selama beberapa hari, kemudian memanggil narasumber yang memang ahli di bidang P5 dan tentunya harus ada tindak lanjut setelah workshop tersebut. Gitu sih ide saya. Ya, bagus, ide bagus itu. Terus kalau dengan modulnya gimana nih? Langkah pertamanya apa nih yang mau Mbak Gitas ambil nih? Oke, kalau modul itu saya punya rencana itu akan membentuk sebuah tim kecil yang memang terdiri dari beberapa guru, untuk menyusun modul yang memang lebih spesifik, kemudian, aplikatif, serta tentunya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang ada di sekolah saya, Bu. Oke, bagus. Bagus banget menurut saya idenya bagus. Bisa dituangkan seperti itu ya. Nah, tadi kan ada membuat tim ya, tim kecil gitu ya. Ya. Terus yang terlibat siapa nih yang terlibat dalam tim ini? Yang terlibat kira-kira kalau nggak salah tuh Bu Septi sama Pak Asep, Bu. Itu mereka bisa membantu nih, karena saya lihat Bu Septi sama Pak Asep tuh cukup, apa ya, berpengalaman, kemudian, kreatif juga. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga Bu Emi, kalau enggak Bu Kartini itu juga bisa. Oke, oke, bagus dah. Orang-orangnya juga bagus ya. Pengalaman kreatif gitu. Mhm, Oke. Berarti jadi kita nanti mengadakan workshop gitu mhm, ya. Workshopnya yang intensif, terus bentuk tim untuk menyusun modul. mhm. Gitu, betul ya Mbak ya? Iya, Oh, betul sekali, Bu. kayak aksinya itulah. Kira-kira aksinya bisa kita mulai kapan nih langkah-langkah ini nih? Oke, kalau workshop itu kemungkinan bulan depan sih, Bu, karena kan saya Oh, harus mencari narasumber yang memang ahli di bidang P5 tersebut. Tapi kalau misalkan membentuk tim kecil itu insya Allah minggu depan kita sanggup, Bu. hmm, oke, luar biasa ya, idenya luar biasa. Oke, bisa jadi P5-nya wow begitu ya. Amin amin. Jadi kira-kira mau monitornya gimana ini progresnya kalau rencana ini Oke. dijalankan progres gimana? Oke, baik. Kalau masalah untuk memonitor itu mungkin nanti kita adakan, seperti pertemuan mingguan, Bu, di mana kita nanti bisa mengevaluasi nih, kita tuh bekerja atau perkembangannya itu sudah sampai mana, kemudian nanti bisa jadi, saling bertukar masukan gitu, satu sama Oh, lain. setuju, setuju sekali. Oke. Baiklah, kalau begitu Bu Kitna, saya yakin dengan langkah-langkah yang tadi, P5-nya nanti akan berjalan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Oke, ada hal lain lagi Bu Kitnas? Insya Allah udah nggak ada sih, Bu, udah nggak galau lagi nih. Terima kasih banyak loh, Bu, atas bantuannya dan mohon maaf sekali kalau saya menyita banyak waktu dari Bu Ari. Sehat selalu ya Bu Ari, terima Oke, kasih. sama Bu Kitnas, semoga sukses. Amin amin Assalamualaikum. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, selamat siang Bu Kitnas. Alhamdulillah baik, baik, sehat. Alhamdulillah, terima kasih loh Bu sudah datang. Kita akan ngobrol sebentar saja ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Ari bicarakan nih siang hari ini? Apa ya, jadi, gini ya Mbak ya, gini, jadi saat ini tuh saya lagi punya, apa, galau, gelisah gitu ya, ada masalah nih dengan siswa saya. Jadi saat pembelajaran itu mereka ada yang tidak fokus dalam pembelajaran gitu. Nih, saya kan udah ngajar nih, ada lebih dari Mhm, 2 tahun gitu ya, Mbak, ya. Terus mhm, saya juga ngajarin sesuatu yang sama gitu, materi sama kepada siswa saya, tapi kok saat ini siswa saya ada yang nggak bisa fokus gitu. Jadi kadang diem, udah diem matanya kayaknya memikirkan hal lain gitu. mhm mhm. Ada lagi nih yang ngobrol juga sama temennya gitu ya. Lah pas saya cek pemahamannya
mereka kurang paham gitu. Nah, jadi kayaknya aktivitas-aktivitas itu mengganggu gitu ya. Jadi mereka nggak bisa fokus kayak gitu. Oke oke. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini intinya Bu Ari galau nih ya, galau tentang Mhm. siswa Bu Ari, biar fokusnya itu meningkat ya, dan Iya, keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu juga meningkat. Tentunya Bu Ari berharap bahwa siswanya itu aktif, kemudian fokus. Oke, yang pertama kita identifikasi dulu nih Bu, situasi saat ini. Kira-kira, menurut Bu Ari, penyebab utamanya apa sih dari siswa Bu Ari yang itu tidak fokus itu kira-kira apa? Ayo coba diingat-ingat. apa ya, mungkin karena saya ngajarnya tuh mungkin lama, terus Mhm, metodenya mungkin sama mungkin apa ya. Jadi oke. heeh, jadi mereka jadi kurang tertarik gitu dengan metode pengajaran saya gitu. Terus Mhm, kadang juga mereka kan terganggu juga nih ada teman ngobrol, ada mainan gadget gitu kan sekarang, mhm, HP udah boleh dibawa nih gitu. Jadi mereka kadang juga nyempil-nyempil nih, main HP, terus ngobrol gitu. Kayaknya oke itu sih ya, Mbak, ya. oke. Itu aja ya, Bu? Ada lagi nggak? Nggak ada? Enggak deh, kayaknya Oke, itu loh. oke oke. Terima kasih Bu Ari informasinya. Sekarang gini Bu, kita rencanakan nih beberapa aksi ya yang bisa Bu Ari ambil untuk Mhm. mengatasi masalah Bu Ari. Kira-kira ada ide nggak nih Bu yang sudah Ibu mungkin pikirkan gimana sih biar murid-murid Ibu tuh bisa aktif dan bisa fokus kembali? Mungkin saya coba untuk ganti metode mungkin ya. Mhm, Mungkin heeh, jadi metodenya tak ganti mungkin jadi lebih interaktif kayak gitu. Mungkin ada diskusi ya, diskusi kelompok, terus medianya juga ditambah gitu atau cari mhm, yang lebih menarik kayak gitu. Mungkin seperti itu. Terus kalau misalnya ini kan ada yang HP sudah boleh dibawa nih, saya mesti buat mhm. aturan yang mungkin lebih apa ya, lebih strict atau ketat lagi gitulah supaya tidak buat mainan di kelas. Mungkin itu Oke. ya. Iya, itu ide bagus sekali, Bu. Kira-kira tapi untuk tadi media ya, Bu Ari nyinggung media. Mmm, Kira-kira media yang menarik itu yang bisa Bu Ari gunakan itu medianya itu apa ya, Bu? mungkin bisa pakai apa ya, aplikasi pembelajaran mungkin ya, kayak media Mhm. pembelajaran kayak Quizizz gitu apa ya, atau Oke, pakai Padlet, apa Woodwall kayak gitu. Mungkin mereka oke. bisa lebih tertarik kayak gitu. Iya, itu luar biasa sekali, Bu, itu. Oke, baik kita buat rencana aksi yang lebih konkret ya tadi ya, Bu Ari, bisa minggu depan mungkin bisa dicoba dengan metode Mhm. word wall atau quizzes tadi, dan diskusi kelompok mungkin, Bu, atau sesi dengan media pembelajaran yang baru tadi. Bagaimana menurut Ibu? Sanggup ya, Bu, untuk minggu depan kira-kira? Oke, insyaallah nanti saya terapkan. Saya akan coba itu minggu depan, nanti saya akan lihat gimana respon siswa saya. Oke, bagus sekali. Baik, sekarang, kita bicara tentang tanggung jawab ya, Bu. Oh ya, Bagaimana sih kira-kira Bu Ari itu bisa memastikan bahwa rencana ini tuh bakal bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa dievaluasi? mungkin saya buat jurnal kali ya. Saya buat Oke. jurnal, buat catatan Mhm, nih gimana nih saat setelah pembelajaran respon siswa saya seperti apa gitu. Selama sesi itu saya tanyakan nih gimana feedbacknya dari mereka apa gitu. Terus mungkin saya juga akan atur waktu nanti untuk refleksi setiap akhir pembelajaran. Jadi kira-kira berhasil nggak ya gitu. Mereka seneng oke. nggak ya gitu. Mungkin kalau Mhm. ada yang perlu ditingkatkan lagi berarti saya harus cari ide lagi kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Dan saya yakin nih dengan rencana Bu Ari, insya Allah Bu Ari akan melihat perubahan yang positif dari atas apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ari. Kira-kira ada hal lain nggak Bu yang ingin Ibu diskusikan atau butuh bantuan lebih lanjut gitu? Saya kira udah cukup ya. Kayaknya udah plong deh, saya udah lega gitu. Oke, Udah bisa sharing alhamdulillah. waktunya. Ya, Membantu begitu alhamdulillah. juga. Oke. Mhm, Terima kasih oke. loh Mbak atas bantuannya ya. Oke, sama-sama Bunda. Tenang, saya senang sekali bisa membantu Bunda. Semoga sukses ya Bunda ya, rencana Amin, barunya dan amin, pokoknya jangan amin, pernah ragu amin. lah pokoknya. Jangan pernah ragu untuk menghubungi saya nih kalau misalkan pas Bu Ari itu lagi galau ataupun butuh teman curhat ya Bu, itu aja Oke, sih. oke, siap, Oke, siap. Terima kasih ya. ya
Terima kasih juga Bu Ari. Selamat siang. Selamat siang. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi menurut saya, selama percakapan saya sudah berusaha memperhatikan dan mendengarkan Bu Ari dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya juga tadi sudah sedikit mencatat apa sih hal-hal yang penting dari coaching tadi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki adalah mungkin saya nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk selanjutnya, tapi insya Allah sih saya tadi sudah sih ya Bu ya, Bu Ari saya sudah memberikan beberapa pertanyaan yang bisa memancing kompetensi Bu Ari, agar memudahkan Bu Ari itu bisa menggali nih kira-kira galaunya apa saja. Kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau hadir, ya saya berusaha fokus kepada Bu Ari, mendengarkan tadi sama merangkum catatan yang penting, kemudian mengurangi sih, tadi saya sih udah berusaha Bu ngurangin distraksi gangguan-gangguan, ternyata ya ada sedikit lah ya tadi mobil polisi lewat gitu. Tapi Bu Ari insya Allah nyaman ya, masih bisa fokus gitu ya walaupun ada mobil polisi gitu. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki, ya insya Allah untuk kedepannya saya berusaha untuk memberikan tempat, suasana yang tentunya nyaman untuk melakukan coaching ini. Kemudian umpan balik dari coach nih Bu Ari nih, kira-kira apa sih yang dirasakan Bu Ari pada saat coaching tadi? Gimana nih di coaching sama Bu Kitnas rasanya? Oke, saya merasakan apa ya Mbak? Oke, perasaan saya saat di coaching sama Bu Kitnas nih, saya Mhm. merasa nyaman saja nih. Saya rasa saya Alhamdulillah. nyaman gitu ya, sudah ada kemitraan gitu. Komunikasinya juga nyaman, enak, santai, tapi ya tetap fokus pada tujuan untuk, coaching ini gitu. Saya juga udah Mhm. lega gitu ya, sudah digali nih potensinya apa nih, masalahnya apa gitu ya, dengan pertanyaan berbobot. Lega banget ini bisa sharing gitu, terus masalahnya apa dan mencoba mengatasi dengan potensi yang ada. Jadi Iya, udah oke, alhamdulillah. Iya, mhm. soalnya tadi juga saya ini berusaha sih Bu, tadi coaching-nya itu menggunakan alur tirta, di mana itu bisa memudahkan saya menggali kompetensi Bu Ari, gitu. Gitu Jadi ya? jadi mulai dari tujuannya, kemudian saya bisa mengidentifikasi apa sih kira-kira penyebab masalah yang dihadapi Beliau oleh Bu Ari itu, mhm, kemudian sampai Bu Ari bisa merencanakan aksinya, bahkan sudah bisa memikirkan, "Siapa sih nih yang bakal tanggung jawab?" Gitu. Itu oke. terima kasih banyak Bu Oke. Ari, Oke, itu refleksi sama-sama. dari coaching kita. Oke. Baik. Dengan baik selama percakapan menurut saya dalam percakapan tadi, sudah ada kemitraan yang baik antara coach dengan coachee-nya gitu, sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi coachee untuk bisa mengemukakan pendapatnya begitu. Saya juga mencatat juga, terus mendengarkan aktif apa yang, menjadi kegalauan dari si coachee. Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, tentu saja menurut saya adalah menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar potensi-potensi si coachee itu bisa muncul, seperti itu. Terus, apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atas kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching di sini, tentu saja saya melakukan, sebelumnya mesti stop dulu apa ya, gitu, bismillah dulu gitu ya. Oke, tarik napas, siap. Habis itu, eee, saat melakukan coaching ya saya tentu saja mendengarkan aktif saja, terbuka, komunikasi, berusaha untuk tidak kaku, mengabaikan distraction seperti itu ya, ada bakul bakso and sebagainya gitu. Makanya tetap fokus aja kayak gitu ya. Oke, ya berusaha untuk berkomunikasi dengan enak, nyaman gitu, dengan lingkungan yang nyaman juga gitu. Terus
Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, di sini tentu saja saya akan berlatih gitu ya, lebih berlatih lagi, praktek lagi gitu untuk melakukan coaching supaya, lebih terbiasa gitu, tidak harus merencanakan dulu gitu, langsung bisa, otomatis, seperti ini, alurnya seperti itu gitu ya, alur tirtanya kayak gitu. Tujuannya apa, langsung bisa identifikasi gitu ya, langsung kasih rencana aksi gitu ya. Oke, terus juga cari referensi juga nih, cari sumber-sumber untuk latihan, oh referensi tentang coaching seperti ini, saya kira itu untuk refleksi dari saya, terus bagaimana dengan Bu Kitnas, perasaannya dengan saya saat saya coaching. Oke, terima kasih Bu Ari. Baik, jadi perasaan saya ya pada saat di-coaching oleh Bu Ari itu luar biasa sekali, nyaman Mhm. sekali, kemudian Bu Ari itu, sangat komunikatif, enak sih, enak ngobrolnya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Ari itu juga sangat membantu saya untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan saya, bahkan, apa yang sudah saya lakukan itu sejauh mana, dan perbaikan-perbaikan atau solusi yang bisa saya lakukan, itu sudah semuanya digali oleh Bu Ari. Kemudian tadi juga terima kasih sekali Bu Ari sudah, membantu saya untuk menemukan solusi, Bu. Dan itu sih, jadi saya sudah plong, kemudian bisa berpikir dengan baik, dengan jernih gitu. Terima kasih banyak loh Bu Ari. Oke.